Seorang anak desa terseret arus sungai, hilang tanpa jejak, tapi ketika ia ditemukan, ternyata ia baru saja kembali dari tempat yang tak pernah dibayangkan manusia. Di balik derasnya arus, ada pintu menuju dunia lain. Dunia bunian, tempat waktu berhenti, dan janji kecil bisa menjadi kutukan abadi. Inilah kisah menyeramkan, terseret arus sungai, anak desa ini masuk ke kampung bunian. Langit siang itu dipenuhi awan kelabu yang menggantung berat. Udara lembab menekan dada, dan suara gemuruh sungai terdengar lebih keras dari biasanya. Sungai yang membelah desa itu memang terkenal deras saat musim hujan, namun bagi anak-anak desa, tempat itu selalu menjadi lokasi bermain favorit. Mereka tidak pernah benar-benar peduli akan bahaya yang mengintai di balik arus yang menderu. Di tepi sungai, Raka berdiri dengan senyum lebar. Bocah berusia 12 tahun itu gemar menantang arus, melempar batu sejauh mungkin, atau berlomba dengan teman-temannya siapa yang paling berani berdiri dekat dengan aliran air. Teman-temannya sudah sering mengingatkan bahwa bermain terlalu dekat bisa berbahaya, namun bagi Raka, rasa takut seolah tak pernah ada dalam kamus hidupnya. Hari itu, air sungai berwarna kecoklatan, membawa potongan kayu, ranting, dan dedaunan kering. Arusnya lebih deras dari biasanya, hingga permukaannya bergelombang liar. Beberapa orang tua yang melintas sempat berteriak memperingatkan, tapi anak-anak hanya menjawab dengan tawa dan lambaian tangan. Mereka menganggap itu hanya bagian dari petualangan yang seru. Raka melangkah lebih dekat lagi, menunduk dan mengintip pusaran air yang tampak berputar pelan. "Lihat ini," teriaknya sambil menunjuk. Ia ingin menunjukkan keberaniannya, membuktikan bahwa dirinya bukan anak penakut. Teman-temannya menatap cemas, namun tak ada yang cukup berani untuk menarik Raka menjauh. Tiba-tiba tanah di tepi sungai yang dipijak Raka amblas sedikit, licin oleh lumpur. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan sebelum sempat berpegangan, ia terperosok masuk ke dalam arus. Seketika teriakan teman-temannya menggema, mengiris udara yang penuh dengan suara gemuruh air. Tubuh kecil Raka terbawa deras, terbanting-banting di antara batu-batu besar. Ia mencoba meraih apapun, akar pohon, ranting, atau batu, namun tangannya selalu luput. Nafasnya tersengal, dadanya sesak oleh air yang masuk ke paru-paru. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, ia ingin selamat. Teman-temannya panik, berlari ke arah desa untuk mencari bantuan. Beberapa mencoba mengejar di sepanjang tepi sungai, tapi arus terlalu cepat, dan tubuh Raka sudah semakin jauh terbawa. Dari kejauhan, hanya sesekali terlihat kepalanya yang muncul di permukaan sebelum kembali tenggelam. Raka mulai kehilangan tenaga. Tubuhnya terasa ringan, matanya perih oleh air keruh, dan kepalanya berdenyut karena terbentur batu. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang tertelan derasnya arus. Dunia di sekitarnya seperti memudar, suara menjadi samar, dan pandangannya kabur. Namun tepat ketika pikirannya hampir gelap total, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Arus sungai tidak lagi sekadar menyeretnya, tetapi seolah membuka jalan, menariknya ke dalam pusaran yang berputar cepat. Air di sekitarnya berkilau aneh, seperti ada cahaya samar yang muncul dari dasar sungai. Dalam sekejap, tubuhnya terseret masuk ke dalam pusaran itu. Ia berputar, terbawa semakin dalam, semakin jauh, hingga suara gemuruh air menghilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah kegelapan pekat yang menelan seluruh tubuhnya. Raka tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati, yang ia tahu hanyalah dirinya kini berada di suatu tempat yang asing dan misterius. Langit siang itu dipenuhi awan kelabu yang menggantung berat. Udara lembab menekan dada, dan suara gemuruh sungai terdengar lebih keras dari biasanya. Sungai yang membelah desa itu memang terkenal deras saat musim hujan, namun bagi anak-anak desa, tempat itu selalu menjadi lokasi bermain favorit. Mereka tidak pernah benar-benar peduli akan bahaya yang mengintai di balik arus yang menderu. Di tepi sungai, Raka berdiri dengan senyum lebar. Bocah berusia 12 tahun itu gemar menantang arus, melempar batu sejauh mungkin, atau berlomba dengan teman-temannya siapa yang paling berani berdiri dekat dengan aliran air.
Teman-temannya sudah sering mengingatkan bahwa bermain terlalu dekat bisa berbahaya, namun bagi Raka, rasa takut seolah tak pernah ada dalam kamus hidupnya. Hari itu, air sungai berwarna kecoklatan, membawa potongan kayu, ranting, dan dedaunan kering. Arusnya lebih deras dari biasanya, hingga permukaannya bergelombang liar. Beberapa orang tua yang melintas sempat berteriak memperingatkan, tapi anak-anak hanya menjawab dengan tawa dan lambaian tangan. Mereka menganggap itu hanya bagian dari petualangan yang seru. Raka melangkah lebih dekat lagi, menunduk dan mengintip pusaran air yang tampak berputar pelan. "Lihat ini," teriaknya sambil menunjuk. Ia ingin menunjukkan keberaniannya, membuktikan bahwa dirinya bukan anak penakut. Teman-temannya menatap cemas, namun tak ada yang cukup berani untuk menarik Raka menjauh. Tiba-tiba tanah di tepi sungai yang dipijak Raka amblas sedikit, licin oleh lumpur. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan sebelum sempat berpegangan, ia terperosok masuk ke dalam arus. Seketika teriakan teman-temannya menggema, mengiris udara yang penuh dengan suara gemuruh air. Tubuh kecil Raka terbawa deras, terbanting-banting di antara batu-batu besar. Ia mencoba meraih apapun, akar pohon, ranting, atau batu, namun tangannya selalu luput. Nafasnya tersengal, dadanya sesak oleh air yang masuk ke paru-paru. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, ia ingin selamat. Teman-temannya panik, berlari ke arah desa untuk mencari bantuan. Beberapa mencoba mengejar di sepanjang tepi sungai, tapi arus terlalu cepat, dan tubuh Raka sudah semakin jauh terbawa. Dari kejauhan, hanya sesekali terlihat kepalanya yang muncul di permukaan sebelum kembali tenggelam. Raka mulai kehilangan tenaga. Tubuhnya terasa ringan, matanya perih oleh air keruh, dan kepalanya berdenyut karena terbentur batu. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang tertelan derasnya arus. Dunia di sekitarnya seperti memudar, suara menjadi samar, dan pandangannya kabur. Namun tepat ketika pikirannya hampir gelap total, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Arus sungai tidak lagi sekadar menyeretnya, tetapi seolah membuka jalan, menariknya ke dalam pusaran yang berputar cepat. Air di sekitarnya berkilau aneh, seperti ada cahaya samar yang muncul dari dasar sungai. Dalam sekejap, tubuhnya terseret masuk ke dalam pusaran itu. Ia berputar, terbawa semakin dalam, semakin jauh, hingga suara gemuruh air menghilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah kegelapan pekat yang menelan seluruh tubuhnya. Raka tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati, yang ia tahu hanyalah dirinya kini berada di suatu tempat yang asing dan misterius. Raka merasakan tubuhnya melayang tanpa arah, seperti kehilangan berat. Gelap pekat menyelubungi sekelilingnya, seakan ia tenggelam jauh ke dasar bumi. Tidak ada lagi suara deras air, hanya keheningan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali ia mendengar gema samar, seperti bisikan yang menyebut namanya, tetapi begitu ia mencoba mendengarkan lebih jelas, suara itu menghilang bagai ditelan ruang kosong. Dadanya sesak, paru-parunya seperti terbakar karena kehabisan udara. Raka berusaha menendang kakinya, berharap bisa berenang ke permukaan, tapi tak ada permukaan yang terlihat. Yang ada hanya kegelapan yang tak berujung. Ia merasa seolah berada di ruang yang bukan lagi bagian dari sungai, melainkan lorong panjang tanpa batas. Dalam kegelapan itu, cahaya kecil tiba-tiba muncul jauh di depan. Cahaya itu berwarna hijau kebiruan, berpendar lembut seperti kunang-kunang di malam hari. Raka tertegun, tubuhnya seakan ditarik untuk mendekatinya. Meski kepalanya pening dan tubuhnya lemah, ada dorongan aneh dalam dirinya yang membuat ia terus bergerak menuju cahaya itu. Semakin dekat ia melayang, semakin jelas bentuk cahaya itu. Bukan sekadar titik, melainkan seperti pintu berkilau, bergetar seolah terbuat dari air. Raka bisa merasakan arus lembut yang mengisap tubuhnya menuju gerbang itu. Ketakutan bercampur rasa penasaran menelan pikirannya. Apakah ini jalan keluar? Atau justru perangkap yang akan mengurungnya selamanya? Ketika jarak hanya tinggal beberapa langkah, Raka mendengar bisikan lagi. Kali ini jelas terdengar di telinganya,
suara berat namun menenangkan. Jangan takut, anak manusia, ikutlah cahaya ini. Suara itu membuat tubuhnya bergetar, entah karena takut atau karena ada rasa nyaman yang tiba-tiba muncul. Raka mencoba menutup telinganya, namun suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Ia ingin menolak, ingin berbalik arah, tapi tubuhnya tak lagi menurut. Seakan ada tali gaib yang menariknya perlahan masuk ke dalam cahaya tersebut. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya meski ia masih berada dalam air. Dalam detik-detik terakhir sebelum tubuhnya tersedot sepenuhnya, ia sempat melihat bayangan samar di balik cahaya itu. Sosok tinggi, berambut panjang, dengan mata menyala redup menatapnya. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri seolah menunggu kedatangannya. Raka ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tubuhnya akhirnya menembus cahaya, dan seketika seluruh rasa sesak hilang. Ia bisa bernapas kembali, meski anehnya ia masih merasa berada di dalam air. Namun air itu berbeda, jernih, hangat, dan berkilau bagai dipenuhi partikel cahaya. Raka menarik napas panjang, kagum sekaligus ketakutan. Ia menoleh ke belakang, berharap masih bisa melihat sungai yang ia kenal. Namun tak ada apa-apa selain kegelapan yang tertutup rapat. Satu-satunya jalan hanyalah ke depan, menuju ruang yang mulai terbuka bagai lembah bercahaya. Raka sadar ia telah melewati gerbang yang bukan milik dunia manusia. Dengan langkah ragu, ia mulai melangkah ke tanah yang padat namun lembut di bawah kakinya. Hatinya dipenuhi pertanyaan, tapi satu hal jelas, ia tidak lagi berada di sungai tempat ia hanyut. Ia kini berada di dunia lain, dunia yang asing, yang tampak indah namun menyimpan misteri yang membuat darahnya dingin. Raka berdiri terpaku, matanya membesar menatap pemandangan di sekelilingnya. Pepohonan menjulang tinggi dengan batang yang berkilau seperti perak, sementara daun-daunnya memancarkan cahaya hijau lembut, seolah setiap helai mengandung cahaya bulan. Tanah yang ia pijak bukan lumpur atau pasir, melainkan rumput halus yang bercahaya samar. Udara di sekitarnya terasa hangat namun segar, dengan aroma bunga yang asing menusuk indera. Ia merasa seolah tengah berada di dalam mimpi yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan jalan pulang. Namun yang ada hanyalah hutan yang tak berujung, penuh dengan cahaya yang membuat suasana lebih menyeramkan daripada indah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, melengking namun ringan, seperti suara anak-anak bermain. Raka menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya setelah hampir tenggelam. Tawa itu semakin dekat, disusul dengan bayangan kecil berkelebat di antara pepohonan. Raka membelalakkan mata ketika melihat sosok-sosok mungil bercahaya berlari cepat, tubuh mereka kecil namun bercahaya layaknya kunang-kunang raksasa. Mereka melayang-layang, berputar mengelilinginya, lalu lenyap dalam sekejap. Raka mengusap matanya, bertanya-tanya apakah ia sedang berhalusinasi. Raka melangkah pelan, mengikuti arah kemana suara-suara itu pergi. Ia berjalan hati-hati, namun semakin jauh ia melangkah, semakin dalam pula ia masuk ke wilayah yang asing. Dari kejauhan, ia mulai melihat rumah-rumah kecil berdiri rapi. Rumah-rumah itu aneh, berdinding dari bambu putih bercahaya, dengan atap yang tampak seperti terbuat dari anyaman daun berkilau. Meski asing, pemandangan itu terasa hidup, seolah ada peradaban tersembunyi di tengah hutan. Langkahnya terhenti ketika ia menyadari ada sosok-sosok tinggi yang berdiri di depan rumah-rumah itu. Mereka tidak seperti sosok mungil bercahaya tadi, melainkan manusia dengan wajah sempurna, kulit pucat, mata bersinar redup, dan rambut panjang yang mengalir seperti air. Tatapan mereka tajam, seakan menembus isi hati Raka. Ia mundur selangkah, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Salah satu dari mereka, seorang perempuan berambut hitam pekat yang menjuntai hingga ke tanah, melangkah maju. Wajahnya cantik, namun matanya berkilau aneh seperti memancarkan cahaya dalam gelap. Suaranya terdengar merdu, tetapi ada nada dingin yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Selamat datang, anak manusia," ucapnya.
Tak banyak yang bisa menembus gerbang sungai. Kau istimewa. Raka ingin bertanya di mana ia berada, namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap perempuan itu dengan tatapan bingung. Bagian dari dirinya ingin berlari, tapi ada daya tarik aneh yang membuatnya tetap berdiri di tempat. Suasana di sekelilingnya semakin menegangkan, karena puluhan pasang mata makhluk asing itu kini tertuju padanya. Perempuan itu mengulurkan tangannya, seakan mengundangnya untuk mendekat. Raka ragu-ragu, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah maju dengan gemetar, dan begitu jaraknya dekat, perempuan itu tersenyum samar, sebuah senyum yang sulit ditebak apakah itu kehangatan atau justru perangkap. Kau kini berada di kampung kami, kampung yang tak terlihat oleh mata manusia, katanya pelan. Raka merasa kakinya lemas mendengar penjelasan itu. Ia mencoba memahami maksud perempuan tersebut, tetapi kata-kata itu justru membuat kepalanya berputar. Kampung yang tak terlihat, dunia yang tersembunyi. Apakah ini yang selama ini disebut orang-orang tua di desa sebagai kampung bunian? Tubuhnya bergetar, antara percaya dan tidak percaya pada kenyataan yang menimpa dirinya. Dalam hati kecilnya, Raka tahu satu hal, ia tidak lagi berada di dunia manusia. Ia telah memasuki sebuah dunia asing yang penuh misteri, dan kini dirinya terjebak di dalamnya tanpa tahu jalan kembali. Dan tatapan tajam makhluk-makhluk di hadapannya menegaskan satu hal, ia bukanlah tamu, melainkan orang luar yang mungkin saja menjadi milik mereka. Raka menatap perempuan berambut hitam itu dengan rasa ngeri yang bercampur kagum. Wajahnya memang begitu indah, lebih indah daripada manusia yang pernah ia lihat, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat hati Raka menciut. Mata itu terlalu tajam, seolah mampu membaca seluruh rahasia yang ia sembunyikan. Jangan takut, katanya pelan, kau aman di sini, setidaknya untuk sementara. Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuat Raka semakin waspada. Sosok-sosok lain mulai mendekat, melingkari Raka. Mereka berbicara dalam bahasa yang aneh, lirih, namun entah bagaimana Raka dapat memahami setiap kata. Bisikan mereka terdengar seperti nyanyian yang menyatu dengan suara hutan. Anak manusia, jarang sekali ada yang bisa masuk. Hatinya bersih, arwahnya ringan. Kata-kata itu membuat Raka menggigil. Ia tak mengerti maksud mereka, namun jelas bahwa kehadirannya bukanlah sesuatu yang biasa. Perempuan itu memberi isyarat dengan tangannya, dan lingkaran makhluk-makhluk bunian itu segera membuka jalan. Ikutlah denganku, ujarnya. Raka ragu-ragu, tetapi kakinya bergerak sendiri, mengikuti langkahnya. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang lebih dalam, semakin jauh dari sungai tempat ia berasal. Mereka menuruni jalan setapak yang diterangi cahaya samar dari batu-batu kecil di tanah. Batu-batu itu bersinar layaknya kunang-kunang yang terjebak di dalamnya. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar bunyi dedaunan yang bergemerisik, namun anehnya, tidak ada hewan sama sekali, tidak burung, tidak serangga, hanya makhluk bunian itu. Keheningan itu membuat setiap detak jantung Raka terdengar begitu jelas. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan besar berbentuk balai. Bangunan itu berdiri megah dengan tiang-tiang tinggi berwarna putih keperakan, atapnya menjulang melengkung seperti sirip ikan. Cahaya lembut keluar dari dalamnya, membuat suasananya seperti tempat suci. Raka menelan ludah, menyadari dirinya akan dibawa ke tengah-tengah mereka. Saat masuk ke dalam balai, Raka dikejutkan oleh pemandangan yang memukau. Lantai balai berkilau bagai kaca, memantulkan cahaya dari obor yang bukan api, melainkan cahaya biru yang berdenyut hidup. Di tengah ruangan, terdapat meja panjang yang dipenuhi makanan, nasi putih berkilau, ikan dengan sisik emas, buah yang memancarkan aroma manis menusuk hidung. Perut Raka yang kosong langsung bergemuruh, tapi bersamaan dengan itu, cerita neneknya melintas di kepalanya. Jangan pernah makan sajian dari dunia gaib, atau kau tak akan bisa pulang. Perempuan itu menoleh padanya dengan senyum samar. Duduklah, nikmatilah jamuan kami. Kau pasti lapar setelah hanyut di sungai. Suaranya terdengar menenangkan,
tapi ada nada perintah yang tidak bisa ditolak. Raka pun duduk dengan hati berdebar, sementara puluhan pasang mata menatapnya dari sekeliling, seolah menunggu apa yang akan ia lakukan. Ia mengambil sepotong buah yang diletakkan di hadapannya, warnanya ungu berkilau, dan aromanya menggoda. Namun tangannya bergetar. Ia tahu jika ia benar-benar memakannya, mungkin ia tidak akan pernah bisa pulang. Maka ia berpura-pura menggigit, menyentuhkan hanya sedikit di bibir, lalu menaruhnya kembali secara perlahan. Bunian-bunian di sekelilingnya saling pandang, seolah mengerti kepura-puraannya. Perempuan itu kembali tersenyum, kali ini lebih lebar, namun tatapannya menusuk. "Kau anak yang cerdik," katanya lirih, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Senyum itu tak lagi terlihat ramah, melainkan seperti senyum seekor predator yang menemukan mangsanya. Raka sadar, ia berada di tengah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia mengerti. Malam itu, Raka duduk dalam diam di antara makhluk-makhluk yang bukan manusia. Meski mereka menyambutnya dengan jamuan, rasa aman justru semakin menjauh. Ia tahu, sejak terjebak dalam dunia asing ini, dirinya bukan lagi sekadar tamu. Ia telah menjadi bagian dari rahasia kampung Bunian yang mungkin tak akan pernah mengizinkannya pulang dengan mudah. Jamuan malam itu tampak begitu megah, namun bagi Raka, semuanya terasa seperti jebakan yang halus. Di hadapannya, nasi putih berkilau seperti mutiara, ikan panggang dengan sisik emas beraroma harum, dan buah-buahan yang seakan memantulkan cahaya. Setiap hidangan tampak begitu menggoda, seolah berbisik agar ia segera mencicipinya. Perutnya yang kosong semakin meronta, tapi hatinya masih dikuasai rasa takut. Kata-kata neneknya terus bergema di telinga, "Jangan pernah makan makanan dari dunia lain." Raka menatap sekeliling. Semua bunian yang hadir tengah menyantap hidangan mereka dengan penuh selera. Setiap gigitan mereka tampak begitu anggun, namun anehnya, makanan yang mereka makan tidak berkurang sedikit pun, seolah tak habis dimakan. Raka menelan ludah, menahan rasa lapar yang semakin menyiksa. Ia mencoba pura-pura ikut makan, menyentuhkan buah ke bibirnya lalu menaruhnya kembali. Namun kepura-puraannya tidak sepenuhnya berhasil. Dari ujung meja, perempuan berambut hitam itu terus menatapnya dengan senyum samar. Tatapan matanya menusuk, seakan tahu betul bahwa Raka hanya berpura-pura. "Kau berbeda dari anak manusia lain," ujarnya lirih, suaranya terdengar jelas meski ruangan penuh bisikan. "Kau tahu sesuatu yang bahkan orang dewasa pun tak tahu." Raka terdiam, tangannya mengepal di pangkuan. Ia tidak berani menatap mata perempuan itu. Ia tahu, sedikit saja ia lengah, perempuan itu akan bisa membaca isi hatinya. Bunian lain yang duduk di sekitarnya mulai berbisik-bisik, sebagian tertawa kecil, sebagian lain menatap dengan rasa penasaran. Raka merasa dirinya seperti hewan yang tengah ditonton di arena. Perempuan itu lalu berdiri perlahan, gerakannya anggun bak seorang ratu. Ia mendekati Raka, lalu menunduk sedikit, wajahnya begitu dekat hingga Raka bisa merasakan hawa dingin dari napasnya. "Kau pintar menahan diri," bisiknya. "Tapi ingatlah, di dunia kami, menolak jamuan adalah tanda kesetiaan." Kalimat itu membuat tubuh Raka bergetar. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, menurut, atau tetap bertahan dengan risiko dianggap menyinggung para bunian. Untuk sesaat, Raka merasa tubuhnya lumpuh. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu, doa yang sering diajarkan ayahnya sebelum makan. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia mulai melafalkan doa dalam hati. Ajaibnya, rasa lapar yang tadinya menguasai dirinya mulai berkurang. Buah-buahan berkilau di hadapannya tak lagi tampak begitu menggoda, nasi mutiara itu hanya terlihat seperti butiran padi biasa. Ia hampir tak percaya, tapi keyakinan kecil itu memberi kekuatan. Para bunian di sekitarnya tampak terganggu. Sebagian wajah mereka berubah, cahaya di mata mereka meredup sesaat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menghalangi mereka. Perempuan berambut hitam itu menyipitkan mata, ekspresi lembutnya berganti dengan ketidaksenangan. "Kau benar-benar berbeda,"
katanya dengan nada dingin. Tampaknya kami tidak bisa mempermainkanmu dengan cara biasa. Raka menelan ludah, tangannya gemetar. Ia merasa seperti baru saja menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun di dalam hatinya, ada sedikit keberanian yang tumbuh. Ia tahu bahwa hanya dengan tetap waras dan setia pada ajaran yang ia yakini, mungkin ia bisa bertahan di dunia asing ini. Suasana balai berubah semakin tegang. Bunian-bunian itu berhenti tertawa, berhenti berbisik, hanya menatap Raka dengan wajah datar. Raka merasa udara menjadi lebih dingin, dan cahaya yang tadinya hangat kini tampak menyeramkan. Malam itu, ia menyadari satu hal, jamuan ini bukanlah tanda persahabatan, melainkan ujian pertama dari dunia bunian. Dan dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Jalan untuk bisa pulang akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Raka kembali berjalan sendirian di tepi sungai yang membelah kampung bunian itu. Airnya begitu jernih, memantulkan cahaya seperti ribuan bintang yang jatuh ke permukaan bumi. Namun di balik keindahan itu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Heningnya malam membuat suara air terdengar semakin jelas, seolah sedang berbicara. Raka menunduk, menatap arus yang berputar pelan, dan untuk sesaat, ia merasa sungai itu mencoba menyampaikan sesuatu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Suara gemericik air semakin lama terdengar seperti bisikan, samar tapi nyata. Raka menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba fokus, menutup mata, dan saat itu ia mendengar sebuah suara, halus, bergema, namun tak asing. Anak manusia, jangan makan, jangan minum, dan jangan pernah percaya senyuman mereka. Raka tersentak, membuka mata dengan napas tersengal. Matanya menelusuri sekitar, tapi tak ada siapapun selain dirinya. Sungai itu tetap berkilau, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun suara tadi jelas, bukan khayalan. Ia menggenggam erat batu kecil di tangannya, mencoba menenangkan diri. "Siapa kau?" bisiknya lirih ke arah arus. Tapi sungai hanya menjawab dengan riak lembut. Malam semakin larut, Raka duduk di tepi batu besar, menatap arus yang terus mengalir. Lalu suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Ada pintu di balik air, ada jalan untuk kembali. Tapi hanya yang kuat hatinya yang bisa melihatnya. "Jangan takut, aku akan menunjukkanmu saat waktunya tiba." Raka terdiam, tubuhnya membeku. Bisikan itu tidak terdengar menakutkan, melainkan menenangkan, seperti suara seorang ibu yang menuntun anaknya. Meski begitu, ia tidak bisa mengabaikan rasa was-was. Suara itu menyebut adanya pintu untuk pulang. Apakah benar, ataukah hanya tipu daya lain dari bunian? Namun jauh di dalam hatinya, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Bisikan itu tidak membawa hawa dingin seperti bunian yang ditemuinya, melainkan kehangatan yang membuat dadanya bergetar. Ia menunduk, mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Seketika, arus itu berputar kecil membentuk lingkaran, dan dalam pantulan air ia melihat sesuatu, bayangan rumahnya di desa, wajah ibunya yang tengah menenun kain, dan ayahnya yang duduk di beranda menatap jalan. Air mata Raka menetes tanpa ia sadari. "Aku rindu," ucapnya pelan. Namun begitu ia berkedip, bayangan itu menghilang, meninggalkan arus tenang yang kembali berkilau. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah. Raka segera bangkit, jantungnya berdegup panik. Dari balik pepohonan, sosok perempuan berambut hitam yang selalu memperhatikannya di balai muncul perlahan. Tatapannya tajam, seolah ingin memastikan bahwa Raka tidak berbuat sesuatu yang mencurigakan. "Kau sendirian di sini?" tanyanya dengan suara dingin. Raka hanya mengangguk, menahan segala kegugupan agar tidak terbaca. Perempuan itu menatap sungai lama sekali, lalu bibirnya tersenyum samar. "Kau sudah mendengarnya, bukan?" tanyanya tiba-tiba. Darah Raka serasa berhenti mengalir. Ia berusaha tetap tenang, berpura-pura tidak mengerti maksudnya. Tapi senyuman itu kian melebar, seolah perempuan itu tahu persis apa yang baru saja terjadi.
Raka merasa tubuhnya semakin kaku. Ia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Perempuan itu mendekat, berdiri tepat di sampingnya, lalu berbisik, "Jika kau mengikuti suara sungai itu, kau mungkin akan menemukan jalan pulang. Tapi hati-hati, tidak semua pintu yang terbuka akan membawamu kembali. Ada pintu yang akan menjeratmu selamanya." Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Saat perempuan itu melangkah pergi, meninggalkannya sendirian lagi, Raka sadar bahwa ia kini berada di persimpangan yang jauh lebih berbahaya. Sungai memberi harapan, tapi bunian memberi peringatan. Malam itu, ia bersumpah untuk lebih waspada, karena ia tahu, jalan pulang tidak hanya dipenuhi cahaya, tapi juga bayangan yang bisa menyesatkannya kapan saja. Raka kembali ke sungai pada malam berikutnya, membawa rasa penasaran yang bercampur ketakutan. Cahaya bulan purnama menyinari arus yang tenang, membuatnya tampak seperti permukaan kaca raksasa. Raka menatap lama, berharap bisa kembali melihat bayangan rumahnya. Namun yang ia temukan hanya kilauan aneh, seperti gerbang samar yang berkedip di permukaan air. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berjongkok di tepi batu, lalu mencelupkan tangannya. Saat itu, arus berputar lebih cepat, membentuk pusaran kecil. Raka merasakan hawa hangat mengalir dari tangannya ke seluruh tubuh, berbeda dengan dingin menusuk yang biasa ia rasakan di kampung Bunian. Sekali lagi, bisikan itu terdengar. "Lihatlah baik-baik, jalan pulang sudah menantimu." Raka memejamkan mata, membiarkan dirinya terhanyut oleh suara itu. Ketika ia membuka mata, pantulan air tidak lagi menampilkan wajahnya sendiri. Ia melihat sebuah lorong panjang, dikelilingi cahaya keemasan, seolah ada dunia lain di balik permukaan sungai. Raka terkesiap, hatinya penuh harapan. "Itu jalan pulangku," bisiknya. Namun tiba-tiba, bayangan itu bergetar, berubah menjadi sosok hitam besar dengan mata merah menyala, tertawa keras hingga air bergetar. Raka terjatuh ke belakang, napasnya terengah. Ia menatap sungai yang kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Suara tawa itu masih terngiang di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Raka mulai sadar, tidak semua yang diperlihatkan sungai adalah kebenaran. Ada sesuatu yang mencoba menyesatkannya, membuatnya bingung antara harapan dan jebakan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba sosok anak kecil Bunian yang pernah ia temui muncul di tepi sungai. Ia tersenyum polos, tetapi matanya penuh rahasia. "Kau ingin pulang, ya?" tanyanya. Raka hanya mengangguk lemah, masih diliputi ketakutan. Anak itu duduk di sampingnya, menatap arus. "Tidak semua pintu bisa kau masuki. Sungai ini punya banyak wajah, tergantung siapa yang menatapnya. Jika hatimu kuat, kau akan melihat cahaya. Tapi jika hatimu goyah, kau hanya akan melihat bayangan." Kata-kata anak itu membuat Raka semakin gelisah. Ia bertanya, "Lalu bagaimana aku tahu mana yang benar?" Anak kecil itu hanya tersenyum samar, lalu berlari ke arah hutan, meninggalkannya dengan sejuta pertanyaan. Raka menatap punggungnya hingga menghilang, lalu kembali menatap sungai yang kini tampak lebih misterius dari sebelumnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan lorong cahaya bercampur dengan sosok hitam terus menghantui pikirannya. Ia merasa sedang diuji, dipaksa untuk memilih antara keyakinan dan rasa takut. Namun satu hal pasti, sungai itu menyimpan rahasia yang bisa membawanya pulang, sekaligus jurang yang bisa menjeratnya selamanya. Keesokan paginya, ia kembali berjalan menyusuri kampung Bunian. Anehnya, semua penghuni desa itu menatapnya dengan pandangan berbeda. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berbisik lirih, bahkan ada yang menunduk seakan tahu sesuatu. Raka merasa dirinya semakin terasing, seolah mereka tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Di sudut kampung, ia kembali melihat perempuan berambut hitam yang pernah memperingatkannya. Kali ini ia mendekat tanpa basa-basi, tatapannya tajam menusuk. "Kau sudah membuka mata, bukan? Sungai itu tidak hanya milikmu. Jika kau salah melangkah,
mereka akan menelanmu. Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Ia sadar bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan sungai yang penuh misteri, tapi juga dengan para penghuni bunian yang tidak semuanya menginginkan ia kembali ke dunianya. Malam itu, Raka berdiri di tepi sungai sekali lagi, menatap arus yang berkilau. Ia tahu pilihannya hanya dua, percaya pada suara samar yang menuntunnya, atau menyerah pada bayangan yang ingin menjebaknya. Di tengah desiran angin, ia menggenggam batu kecil yang selalu ia bawa, lalu berbisik pada dirinya sendiri, aku harus menemukan pintu itu, atau aku akan terjebak di sini selamanya. Malam itu, langit di kampung Bunian tampak berbeda. Bulan purnama menggantung rendah, cahayanya menyorot tepat ke permukaan sungai, membuat arus berkilau seperti kaca perak yang berdenyut. Raka berdiri di tepi sungai dengan tubuh gemetar, matanya tak lepas dari pusaran air yang perlahan terbentuk. Suara itu kembali berbisik, lebih jelas dari sebelumnya. Inilah saatnya, pintu pulang telah terbuka. Riak air semakin kuat, membentuk lingkaran besar yang berputar, hingga di tengahnya muncul sebuah celah bercahaya keemasan. Raka melangkah perlahan, merasakan hawa hangat yang menyapu wajahnya. Di balik cahaya itu, ia melihat bayangan rumahnya. Ibunya sedang menenun, ayahnya duduk menatap jalan, bahkan suara ayam jantan terdengar samar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Itu rumahku. Namun sebelum ia mendekat, suara tawa berat menggema dari balik pepohonan. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan, wajahnya menyerupai bayangan yang pernah Raka lihat di pantulan sungai. Makhluk itu berdiri di seberang arus, menatapnya dengan senyum penuh ancaman. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Tidak ada yang bisa keluar tanpa izin kami. Raka mundur satu langkah, tapi suaranya yang samar, yang selama ini menuntunnya, berkata lagi, jangan takut. Kau hanya perlu percaya, langkahmu menentukan nasibmu. Cahaya itu adalah jalanmu, jangan berpaling. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar, antara ketakutan dan keberanian. Dari sisi lain sungai, perempuan berambut hitam juga muncul, berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Raka, dengarkan baik-baik, ucapnya datar. Jika kau masuk ke dalam pintu itu dengan hati ragu, kau akan terperangkap selamanya. Dunia manusia mungkin menunggumu, tapi pintu ini bisa menjadi kuburmu jika kau salah melangkah. Raka berdiri di antara dua suara, bisikan lembut yang menenangkan dan peringatan dingin yang mengancam. Ia menutup mata, mengingat wajah ibunya, suara ayahnya, dan aroma tanah kampung yang begitu dirindukannya. Aku harus pulang, bisiknya dengan tegas. Ia memberanikan diri mendekat ke pusaran air yang bercahaya. Setiap langkah membuat tanah bergetar, dan makhluk bermata merah itu meraung marah, mencoba meraih Raka dengan tangan hitamnya yang panjang. Namun air sungai memercik tinggi, seolah melindungi Raka dari sentuhan makhluk itu. Saat kakinya menyentuh pusaran, tubuh Raka terasa ringan. Cahaya menyelimutinya, hangat dan menenangkan. Ia mendengar suara-suara aneh, campuran tangisan, tawa, dan bisikan yang berusaha menariknya kembali. Tapi ia menguatkan hati, memejamkan mata, dan berdoa dalam diam. Detik berikutnya, ia merasa seperti ditarik ke dalam arus deras, tubuhnya berputar, seolah ditelan pusaran cahaya. Suara-suara bunian semakin jauh, berganti dengan suara gemericik air biasa. Lalu, semuanya gelap. Ketika Raka membuka mata, ia terbatuk keras, tubuhnya terbaring di tepi sungai desa. Orang-orang berkerumun di sekelilingnya, termasuk ayah dan ibunya yang menangis haru sambil memeluknya. Raka menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca, tapi di kejauhan, di permukaan sungai yang tenang, ia masih melihat sekilas sosok perempuan berambut hitam berdiri diam, sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. Raka memang berhasil kembali, tubuhnya kini berada di desanya, namun arwahnya masih terikat pada bisikan sungai. Karena sekali saja seseorang melangkah ke dunia bunian, maka jejaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Berhati-hatilah saat menatap sungai, mungkin ada mata lain yang menatapmu kembali. Like, share,
dan subscribe untuk kisah menyeramkan berikutnya.